semuanya, perkenalkan nama saya Herikson Sinaga, NIM 213020210006, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Pendidikan dan Teknologi Kejuruan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang cara mengajar di dalam ruangan kelas dalam memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja sistem pengabian otomotif. Yang pertama yaitu definisi sistem pengabian. Sistem pengabian pada motor merupakan sistem pada mesin yang memiliki fungsi menghasilkan percikan bunga api di dalam ruang bakar. Sistem ini diperlukan agar dapat menghasilkan pembakaran setelah kompresi di ruang bakar. Dengan begitu akan dapat terjadi dorongan dan motor dapat bergerak. Yang selanjutnya yaitu cara kerja sistem pengabian. Yang pertama, saat kunci kontak kita geser ke posisi on, maka akan aliran arus dari baterai ke bagian CDI unit dengan melewati konverter untuk membuat arus dengan tegangan naik. Yang kedua, namun sebelum sinyal dari pulse ignitor masuk, maka posisi arus bertegangan tinggi tersebut masih tertahan di dalam kapasitor. Yang ketiga, saat kondisi pulse ignitor mengirimkan sinyal dengan mengacau pada frekuensi RPM mesin, maka otomatis akan membuat SCR mendapatkan trigger yang otomatis akan mengalirkan arus listrik yang terdapat di dalam kapasitor. Yang keempat, secara otomatis rangkaian dari baterai akan terputus dan rangkaian dari kapasitor akan terhubung ke ignition coil dan otomatis akan langsung membuat kemagnetan dengan arus lebih besar lewat kumparan primer. Yang kelima yaitu kemagnetan tersebut nantinya akan diarahkan ke kumparan sekunder untuk menghasilkan output arus hingga 7 kali lebih besar. Dan yang terakhir, arus output dari kumparan sekunder tersebut akan diarahkan ke posisi busi untuk memercikan sebuah bunga api di dalam ruang bakar. Di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen sistem pengapian otomotif pada motor. Yang pertama ada baterai, yang kedua ada spool AC, yang ketiga ada kunci kontak, yang keempat ada ignition coil, yang kelima ada CDI unit, yang keenam ada pulse igniter, yang ketujuh ada kabel busi, dan yang kedelapan ada busi. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis sistem pengapian pada kendaraan. Perlu Anda ketahui juga jika saat ini ada beberapa jenis sistem pengapian bisa Anda ketahui. Dari beberapa jenis yang ada sering Anda jumpai seperti PLI, di mana jenis tersebut paling banyak digunakan beberapa mobil. Karena sistem pengapian ini dapat dikatakan jauh lebih baik daripada jenis lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat disimak ulasan berikut ini. Yang pertama adalah sistem pengapian CDI. Untuk jenis sistem pengapian pada kendaraan yang pertama adalah CDI. Mungkin dari sekian banyak pengguna kendaraan roda 2 sudah tidak asing lagi dengan jenis pengapian satu ini, karena sistem pengapian ini sudah digunakan untuk semua jenis motor, dari motor matic, motor trail, motor sport, dan lainnya. Untuk cara kerjanya, sistem pengapian CDI akan dimulai ketika komponen magnet sudah menghasilkan arus ketika engkol mesin mulai berputar. Nantinya arus yang dihasilkan merupakan AC dan selanjutnya disalurkan ke kapasitor untuk diserap arusnya. Di lain sisi, pulser akan menentukan timing pengapian. Ketika pulser menentukan trigger di dalam coil, bertekanan listrik akan berbesar dan mampu menghasilkan pada busi. Yang kedua, sistem pengapian DLI. Lalu selanjutnya adalah sistem pengapian DLI. Pada jenis pengapian ini pada umumnya sering digunakan pada sebuah mobil-mobil seperti sekarang ini. Pada umumnya akan menggunakan dua coil pack dan single coil pack. Keduanya memiliki cara kerjanya masing-masing. Pada mobil dengan mesin silinder terdapat 4 input dan masing-masing memiliki cara kerja kapan coil tersebut bekerja. Hal tersebut sudah diatur oleh sistem SCM dengan adanya bantuan dari CKP dan CBM. Lalu untuk tip slip coil pack sudah tidak ada kabel busi. Hal tersebut dikarenakan output coil langsung disalurkan ke busi. Yang ketiga yaitu sistem pengapian konvensional. Selanjutnya adalah sistem pengapian konvensional.
Pada sistem ini memiliki cara kerja secara mekanis karena dalam hal merubah tegangan dilakukan secara mekanis. Kontak point atau platina akan terhubung dengan massa jika kaki platina terkena cam dan mengakibatkan kontak terputus. Dan yang terakhir adalah sistem pengapian transistor atau elektronik. Untuk jenis sistem pengapian terakhir adalah transistor. Pada jenis ini terdapat dua macam, yakni semi transistor di mana masih menggunakan kontak point untuk pemutus dan penghubung. Lalu untuk jenis kedua ialah fully transistor, sudah menggunakan signal generator untuk menggantikan peran dari kontak point. Dengan menggunakan signal generator tidak menimbulkan gesekan dikarenakan bekerja dengan opsi magnetik. Jenis ini merupakan pengapian menggunakan komponen elektronika dan masih didukung dengan skema mekanisme hampir sama persis dengan konvensional. Output kumparan primer coil dihubungkan ke transistor, di mana transistor merupakan saklar elektronik. Lalu dalam hal membagi tegangan masih tetap ada pada jenis ini. Seperti itulah informasi mengenai jenis-jenis dari sistem pengapian yang bisa saya jelaskan. Yang berikutnya adalah fungsi sistem pengapian. Fungsi sistem pengapian itu hanya satu, yakni membakar campuran udara dan bensin yang telah dikompresi atau saat akhir langkah kompresi hanya pada mesin bensin. Ini karena mesin diesel yang berbahan bakar solar itu menggunakan pembakaran otomatis atau dikenal sebagai sel combustion, jadi tidak memerlukan rangkaian sistem pengapian. Dalam siklus mesin bensin oktat, kita mengenal langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Busi hanya akan menyala saat campuran bensin dan udara terkompresi. Ini terjadi saat akhir langkah kompresi ketika piston mencapai TMA. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau sistem pengapian tidak bekerja secara konstan, melainkan secara interval. Di sini ada gambar, yaitu gambar sistem pengapian pada otomotif yang bisa dilihat. Seperti ini gambar sistem pengapian pada otomotif. Ini terjadi pada motor, pada kendaraan. Bisa dilihat. Demikianlah video yang saya buat, yaitu tentang cara mengajar di dalam ruangan kelas. Apabila ada kesalahan dalam video ini, terlebih dahulu saya meminta maaf. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di hari yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Oke guys.